Halo, Pak. It's Apa kabar? Basra, sehat-sehat. Sehat, sehat. Gue nih tadi udah Good. di lantai dua, gue udah kepaksa turun setengah lantai biar sinyal lebih bagus. Jadi mungkin agak aneh ngelihatnya, karena gue di tangga. Iya, iya. Oh, di tangga Kayak biasa gini itu kali. ya, tangga belakang itu ya. Tangga gini kali ya, biar lebih sinyal. Gini kali ya, biar ada Oke. kelihatan kelihatan Akhirnya jemuran gue tuh. akhirnya Akhirnya lo diundang apa? juga Mas Dia. Kita ngobrol-ngobrol. Sebenarnya gue gue udah lama pengen undang, cuma terus tiba-tiba jadi lupa kan, ingat lagi gara-gara lo nge-post yang mixingnya dipakai Mas Indra Lesmana buat mixing album Malik. Oh iya iya. Gue langsung Iya. keinget lagi tuh. Terus langsung gue cari tanggalnya lah. Sorry ya, lama. Nggak apa-apa. Eh, Ini udah happy banget gue diundang. Semua sehat Pak, keluarga Alhamdulillah sehat. Anak-anak sehat Malik ya, juga sehat-sehat semua. sehat-sehat ya. Gue lihat Mm-mm. kemarin Widi di studio tuh kayaknya. Berapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu Pak. Iya, kebetulan kan emang studio kita tuh tutup buat umum gitu. Emang Hmm. sebenarnya juga nggak pernah dibuka buat umum, tapi kita batasin lah untuk yang datang kali ini di semenjak masa pandemi ini. Jadi bisa dibilang studio steril lah. Jadi untuk Saya lihat. gue masih kadang-kadang bolak-balik, Widi masih kadang-kadang bolak-balik, tapi tetap nggak ngumpul rame-rame gitu. Iya. Ya, gue jadi inget pertama kali datang ke studio Malik tuh organik, tuh dikasih tour kan sama Widi. Nah itu gue pertama kali tahu Nah, kalau lo baru yang mixing album Malik sama Widi gitu, dikasih tunjukin nih ruang kerjanya Jawa nih. eh, Kayak gue tahu langsung di situ, gue tahu oh Jawa yang mixing album Sriwedari gitu. ya mulai seru dari itu. Iya. Bareng Widi Oh juga. iya, barang Widya. Lah awal awal Mm-mm. mulanya lo bisa kejebur atau berkecimpung di dunia mixing, gimana ceritanya Wak? Eh, Kalau boleh cerita tuh gara-garanya dulu sebenarnya gara-gara lo tahu masih ingat Iva kan? Iva mantan keyboardis Malik. Siapa? Iva. Iva ya, masih ingat Iva ya. Iva. Jadi Iva tuh dia sering sering bikinin lagu buat orang gitu kan. Mm-mm. Terus gue ingat zaman dulu tuh dia tuh masih bikinin lagu untuk Raisa kalau nggak salah. Raisa belum belum se-booming sekarang, tapi udah lumayan kedengeran. Jadi dia bilang, gue udah bikin lagu tapi gue kayaknya pengen mixingnya sama lo aja gitu. Wah gila lo, gue kan nggak bukan mixing engineer pro gitu ya, meskipun gue tahu langkah-langkahnya mixing mesti ngapain gitu ya, cuman gue bukan pro, sayang nggak apa-apa sama lo aja deh gitu. Nah dari situ akhirnya dia ada project lain lagi dilempar ke gue lagi, ada Mm-mm. project lain lagi dilempar ke gue lagi gitu, sampai akhirnya terus nggak lama habis itu juga karena gue sering mixing gitu, banyak teman-teman musisi juga yang akhirnya datang ke gue untuk wah gue pengen mixing sama lo nih gitu deh. Dan lumayan random maksud gue, dari yang indie banget, dari yang Mm-mm. uh, sampai yang pop se Vidi Aldiano, sampai rock yang seperti Gaskin tuh, alhamdulillah Mm-mm. pernah ngerasain lah Pernah ya? mereka. Wih, pernah ya? Pernah ada satu project yang mereka buat Bobo Boy waktu itu kalau nggak salah. Nah si Doci pengen nyobain kalau mixing sama lu gimana, Wak? Gue bilang ini gue nggak ada rocknya nih kalau mixing nih, gue bilang gue pop banget. Oh ya nggak apa-apa, gue pengen aja gitu. Oh ya udah, oke. Coba deh gitu. Oke. Gitu akhirnya Tapi dia, lo, mm, terus banyak juga gue dapat banyak kesempatan juga tuh dari Lale Ilmanino, karena kebetulan kita satu rumah kan. iya. Ya banyak banyak punya kesempatan untuk ngerjain uh, musisi-musisi yang bagus-bagus gitu. Oke. Tapi lo sebenarnya sendiri belajar mixing ini tuh otodidak atau belajar sekolah khusus gitu? Otodidak, Pak. Atau tidak? Nah, Otodidak. ini yang menarik kenapa gue pilih lo. Maksud gue pengen tak kasih tahu orang juga kalau sebenarnya mixing itu lo bisa belajar sendiri gitu loh. Iya. Maksudnya bisa dengan lo rajin apa sih, banyak ngulik dan denger-denger gitu lah ya. Nanya-nanya ke orang Ya, juga gitu. pula kan Tapi sekarang sekarang hmm,
sekarang era informasinya di YouTube lo gimana processing vokal, gimana pokoknya kalau masalah teknis lo semua di YouTube udah ada lah gitu. Cuman yang bisa kita jual sebagai mixing engineer kan udah bukan lagi hal teknis tapi rasa gitu. Kayak kalau lagu dipegang Jawa tuh rasanya gini, lagu dipegang Rayendra juga bagus banget mixingnya menurut gue. Dimas Pradipta juga mixing dan masteringnya menurut gue super keren. Jadi tapi masing-masing punya rasa masing-masing. Jadi ya udah relatif semuanya, udah bukan mana enak mana enggak, tapi rasanya siapa yang lebih kena sama lagu itu. Menurut gue lebih ke situ nanti. Nah nanti kita akan ngobrol soal rasa nih. Coba mungkin di awal gue pengen tahu proses atau pendekatan lo buat ketika mulai dikasih lagu nih sama orang. Wah gue punya lagu nih, lo mixing. Lo pertama kali lo lakuin apa? Pertama kali yang gue lakuin itu adalah gue cari elemen yang paling menarik dari lagu itu. Misalnya let's say ternyata yang paling menarik itu adalah trompetnya gitu, line trompetnya, atau yang paling menarik itu adalah bassnya gitu. Nah itu gue kulik banget itu sampai akhirnya yang lain mengikuti dia. Jadi kayak dia tuh kalau di mobil dia tuh, kalau di komputer dia jadi CPU-nya lah gitu. Jadi dia mainnya tengah, habis itu baru gue yang lain menyesuaikan. Karena once lo ketemu satu yang sangat catchy, itu biasanya kalau gue tuh kalau nggak vokal sama kalau bassline-nya enak, gue pasti bassline karena gue main bass. Gitu. Jadi Tadi ada yang mau nanya, cuma nanti kita jawab nanti ya. Tapi soalnya pertanyaan agak luas. Soalnya kayak gini, siapa yang produce Malik dan orang siapa aja di belakang layarnya gitu. Tapi nanti kita jawab ya. Kita masih ngomong mixing nih dulu. Jadi kalau udah berarti lo dengerin pertama kali itu selalu dengerin elemen paling menarik. Terus saat itu si musisi yang punya lagu itu ada sama lo nggak di studio atau enggak? Atau lo lebih senang sendiri dulu baru mereka datang setelah mulai tahap mixing? Gue prefer sendiri dulu. Gue prefer gue sendiri dulu. Abis itu baru dia datang di tengah atau 3/4 mixing gitu. Karena biar fondasinya dulu gue tentuin. Karena biasanya sih mereka tuh cuman minta kayak minor aja, karena dari awal mereka udah bilang gue pengen arah lagunya gini gitu. Dan mereka ngasih referensi dan gue ambil dari referensi itu sebenarnya apa sih yang menarik buat lagu ini gitu. Kalau referensinya itu bilang sama produser, ini referensi lu nggak nyambung sama lagunya. Kan soalnya gue kan kayak selalu kan gue nggak ngerti mixing, maksudnya cuma gue pengen gini nih, terus gue kadang-kadang suka mikir, gue kalau udah gue datang, gue ganggu orang yang mixing apa enggak ya? Makanya gue tanya ke lo tadi ya. Harusnya kalau di 3/4 ini, kalau 3/4 lo jalan sih harusnya lo nggak ganggu. Ya, oke. Asal udah buat fondasinya itu ya. Iya. Yang repot berarti, kan baru si mixing engineer baru nyari drum, tiba-tiba lu langsung datang bilang drumnya nggak gitu, jangan gitu juga gitu. Itu jadi klien yang rese tuh kalau gitu. Iya. Itu dengerin tuh yang buat mau mixing. Terus yang penting juga, yang penting lagi referensi juga ya, lo kita harus. Iya. Kalaupun arahnya jauh banget sama apa yang lo mau gitu ya, ya lo bilang aja. Harusnya mixing engineer yang baik tuh mereka terima input dari A sampai Z, karena si pemilik lagu gimana pun juga tahu apa yang mau disampaikan dari lagunya. Nah sekarang ke teknis sedikit kali ya. Lo pakai konsol apa, Pak? Kalau sekarang gue nggak pakai konsol. Tadinya gue sempet lama pakai ya. Bentar, anak gue manggil. Ibu belum pulang. Sambil jaga anak, bos. Ibu belum pulang, sebentar ya. Iya. Tadinya gue pakai Sound Workshop 20 channel, itu mixer yang sangat legendary menurut gue. Buat Malik sebenarnya. Karena mixer itu adalah mixer yang dipakai Mas Indra Lesmana untuk
dipakai sama Mas Indra Lesmana buat nge-mix album satunya Malik yang sangat fenomenal itu. Jadi gua waktu itu gue beli dari Mas Indra, akhirnya gue simpen di studio gue. Tapi mixer itu sekarang lagi nggak ada di gue, tapi lagi masih sama temen juga. Sekarang gue pakai Summing mixer karena lebih simpel gitu ya. Terus gue sebenarnya nggak ngerti tentang konsol. Cuma tadi karena gue nanya karena gue tadi sedikit nonton tentang YouTube. Jadi dijelasin mixer tuh ada yang inline, ya hybrid, sama apa lupa gue. Kalau kayak konsol ya kayak lo mix live aja gitu dalam mix konsol. Kalau hybrid itu yang bilang tadi summing gitu. Jadi yang lo kirim ke mixer summing itu udah berupa grup. Jadi kayak grup keys, grup drum gitu. Jadi paduan antara analog dan digital itu kita sebutnya hybrid. Nah, terus selalu 3/4, betul jadian 3/4 nih. Sebenarnya kan kalau mixing itu berarti awalnya lo mulai dari kick drum biasanya ya, kick drum terus ke bass biasanya. Iya, tergantung lagu sih. Tergantung lagu, Nah, mixing itu sebenarnya apa sih? Ngapain aja sih sebenarnya? Boleh dijelasin nggak ke kita nih yang awam-awam? Sebenarnya kalau mixing tuh lebih misalnya let's say lo pengen lo bikin ice cream. Lo pengen bikin ice cream coklat. Nah, tugas gue adalah memastikan bahwa ice cream coklat itu benar-benar berasa coklatnya. Jadi gue pastiin sama lo bahwa kalau untuk ice cream coklat, lo pakai coklatnya dari Eropa bagian mana. Pokoknya gue pastiin bahwa apa yang lo pengen sampein ke market lo itu kena. Jadi misalnya kayak lo itu kalau secara rasa ya. Kalau secara rasa pokoknya gue ini lagunya sedih nih atau lagunya dynamic banget, kayak misalnya lagunya yang tadinya depannya gitaran doang sampai akhirnya tiba-tiba ada drum, terus ada gitar distorsi, terus abis itu turun lagi tiba-tiba jadi string yang mendayu-dayu. Nah, itu dynamicnya di rasanya kita pertebal di situ, pertebal di mixing gitu, dengan automation, dengan compression, dengan macam-macam. Kalau dari segi rasa itu, tapi kalau dari segi teknis, kalau menurut gue ya, lo bisa koreksi. Tapi gini, saat si musisi merekam sesuatu kan pasti punya alasan buat lagunya. Either itu mood, either itu kebutuhan komposisi atau apa. Jadi gue memastikan apa yang direkam sama musisi itu pada tempatnya. Jadi lo misalnya ada gitar jajan, terus ada juga gitar yang nong neng. Nah, jadi gimana tempatnya, di mana, siapa ngambil fungsi sebagai apa. Jadi misalnya jajet itu untuk supaya perasaan si pendengar itu lebih ke drive. Kalau yang tongleng supaya perasaan pendengarannya tuh, supaya perasaan pendengar itu dia ada di satu alam yang di dimensi yang beda lagi. Terus ada hammer di mana, itu tugasnya buat apa sebenarnya. Jadi kalau secara teknis gue memastikan semua yang direkam sama si produsernya, semua sound yang ada di project itu harus kedengaran dan pada tempatnya. Kalau secara teknisnya itu. Jadi itu ada lagu yang nggak pernah gue dengar sih, tapi gue langsung ngerti. Lu bilang es krim, gimana buat es krim rasa coklat tapi kerasa coklatnya gitu. Jadi lo harus nyari. Kalau pengen mungkin rasa coklat yang Belgia, lo harus benar-benar coklat dari Belgia lo impor misalnya gitu. Iya. Terus sama tekstur, misalnya gini. Tekstur. Kalau lo ngomongin tekstur kan beda banget antara lo makan es krim coklat sama vanilla. Vanilla somehow teksturnya pasti lebih soft. Kalau coklat tuh agak yang gimana gitu. Nah, kayak gitu teksturnya. Jadi drive-nya seapa lagunya, terus nyentuh perasaannya si konsumen tuh mestinya gimana gitu. Itu pakai apa aja, toolsnya apa ya, Wak? Atau kayak lo berarti kan untuk ngomong masih compression apa gitu, biasanya toolsnya apa lagi gitu? Iya. Sebenarnya basicnya mixing kan sebenarnya ngebalance semua itu. Habis itu EQ untuk kayak gue jelasin tadi,
EQ itu gunanya buat mempertebal rasa. Kalau compression juga bisa ngontrol dynamic. Jadi string yang tiba-tiba ngelonjak, gitar yang tiba-tiba down sampai akhirnya tiba-tiba ada gitar distorsi yang gila-gilaan. Itu gunanya kompresor. Tapi basicnya 3 itu sih, balancing, equalizer ya, kita ambil equalizer itu kan bahasa basicnya dari equal. Oke. Jadi how you equal the sound gitu. Siap. Itu kompresor. Kalau udah kayak chorus, kayak yang lain-lain itu udah areanya area tingkatan udah final mix loh. Udah di 90 ke atas baru lo bermain-main dengan efek gitu. Oke. Nah, ada nanya nih, kebetulan gue juga nanya, kalau lo katanya dari Andres 5537, kalau kuping udah lelah tipsnya apa ya? Kalau ya istirahat, men. Istirahat ya, harus ya. Sama kalau ngantuk lo harus tidur, jangan minum kopi. Jangan, kalau ngantuk lo tidur. Kalau capek, lo berhenti ngangkat barbel. Wah, ada Kak Berry itu, Bang. Oh, dia nanya nih, Kak, aku kalau mix kenapa bassnya berasa kurang gede terus ya, Kak? Nah, gedein aja. Kalau berasa kurang gede. Kalau kurang gede. Itu kayaknya pertanyaan khusus basis tuh kayaknya. Kalau gedein aja. Tapi bass tuh emang tricky banget buat di semua lagu. Oke. Wah, ada yang promo. Kalau dia ditaruhnya agak sayu-sayu di belakang lagunya, kadang-kadang jadi kurang nge-groove. Kalau ditaruh ke depan detail tutupan gitu. Jadi agak tricky tuh, Bas. Nah, itu placingnya tuh gimana sih sebenarnya, cara naruh si kick drum di mana, keyboard di mana, keyboard di mana tuh ada kayak aturannya gitu nggak sih? Atau fondasinya? Sebenarnya sih ada, lo bisa cek itu di YouTube, ada. Tapi balik lagi ke kebutuhan lagu ya, gitu. Karena ada beberapa lagu yang drumnya gue taruh depan banget, kayak Marion Jola tuh, itu lumayan depan tuh gue taruh drumnya tuh, karena gue suka banget sound drumnya. Gitu. Jadi gue taruh depan aja, di depan tuh isinya drum sama vokalnya Marion Jola, udah. Marion Jola yang mana nih, yang jangan? Yang jangan ya. Yang lo dapat penghargaan Best Engineer. Yoi. Selamat dong. 2009. Thank you. 2018. Mantap. 2018. Itu ada penghargaan di Korea, gue dapat Best Engineer of the Year. Gitu. Mantap sampai di Korea. Lo semua berarti mixing semua di studio organik berarti ya? Ya, di organik. Ada nanya Jaslyn Junita yang kebetulan besok malam akan showcase di kios. Kalau mixing selagu biasanya berapa lama, Kak Jawa? Gue dulu pernah ada di masa yang pokoknya gue satu lagu harus selesai 2 hari. Harus selesai 2 hari. Gue pernah ada di masa gitu. Pernah ada di masa gitu. Pokoknya harus selesai 2 hari karena beberapa alasan lah, deadline juga. Tapi sekarang gue cuman mau mixing saat gue bilang kalau menurut gue ini lagu udah cukup. Jadi gue nggak mau punya timeline. Oke. Terus jadi juga ada deadline yang mesti gini ya gue berusaha menyesuaikan, tapi kalau nggak bisa nggak berani. Oke. Ada yang promo nih dari Herdi Perahu Kertas yang mau dengerin hasil mixing mastering Mas Jawa yang nendang abis, coba dengerin Terang Bersulam dari Perahu Kertas. Iya itu gue anak gila itu anak gila tuh. Kenapa tuh gila ya? Itu gue nggak banyak ngelakuin apa-apa deh mixing mereka, karena dari source-nya udah bagus, dari energi setiap pemainnya saat memainkan alat musiknya udah bagus banget. Jadi
jadi lu nggak usah ngapa-ngapain sebenarnya. Oh ya, mantap. Heeh. Ada yang nanya nih, tapi gue nggak tahu nanya ke gue apa ke Jawa nih. Bang, nungguin Hah. bewok berapa lama? Eh, nah tadi yang tanya soal kuping capek. Kalau habis istirahat apa nanti moodnya nggak berubah ya? Kadang mixing pas pagi sama malam, kadang beda rasanya. Iya, lo kan manusia, lo harus menghadapi perubahan dong. Jadi eh, terima aja perubahan itu, anggap aja emang sebuah keniscayaan yang harus lo jalanin kan. Yoi. Nggak, maksud gue, kenapa lo hindarin perubahan itu? Lo nikmatin aja perubahan itu. Kita lihat aja, misalnya gini, oke gue stop dulu deh sore ini, mixnya, gue lanjutin nanti malam. Jangan pernah takut mood lo berubah nanti malam. Ya, Mix aja dengan betul. mood apa yang lain nanti malam. Siapa tahu lebih bagus. Kalaupun lebih Ya, jelek, lo bisa next day. ya. Gitu. Gue juga kalau lagi misalnya lagi kompos lagu nih, capek kan. Misalnya gue mulai jam 11 malam sampai jam 2 pagi, 3 pagi. Capek lo tidur ngantuk kan, tidur aja dulu. Biarpun lagi semangatnya, ya udah capek, udah mentok, tidur aja, istirahatnya enggak. Terus besok mulai lagi, pas gue udah bangun, gue kayak segar nih, juga mulai lagi. Malah dengan begitu lebih dapat, lebih produktif jadinya. Iya, kecuali kalau lo emang lagi ada satu perasaan yang emang anjir gue lagi dapat banget nih, kejar aja udah sampai badan lo yang ngelimit lo sendiri kan badan lo sendiri nantinya. Iya. Terus Gitu. ada yang nanya lagi nih, kita sambil jawab pertanyaan orang ya di komentar. Kalau mix lo berpatokan terhadap karakter speaker headphone yang lo pakai enggak? Karena setiap orang itu karakter beda-beda. Nah, gimana nentuin karakter yang mana untuk jadi patokan? Oke, itu perjalanan panjang tuh, karena gue pernah mengkoleksi earphone, headphone sampai jumlahnya sekitar 35-an. Banyak juga tuh. Dari yang harganya 20 ribuan, 20 ribuan, 100 ribuan, sampai jutaan. Jadi gue pengen tahu sebenarnya orang tuh cara ngedenger musik tuh gimana sih. Sampai gue punya ada speaker kecil tuh, speaker yang biasa buat hansip di pos satpam pada denger dangdutan. Itu beli juga. Gue punya speaker high end juga. Jadi semua gue dengerin sampai akhirnya gue punya satu kesimpulan bahwa sound yang gini nih yang akan di mana-mana. Itu sebenarnya lebih ke ranah mastering ya, kalau bisa gue bilang. Karena mastering ya, oke. Lebih ke ranah mastering, karena mastering itu fungsinya adalah memastikan semua lagu diputar di platform apapun, di device apapun, di speaker headphone apapun, dia at least aman gitu. Kalau enak di semuanya nggak, tapi aman di semuanya. Oke. Aman di semuanya. Maksudnya terdengar jelas gitu maksudnya? Iya, kayak di earphone gue sama di earphone lo pasti kan beda karakternya. Iya. Tapi mastering engineer akan memastikan bahwa di sini aman, di situ aman. Gitu. Oke, tapi rasa tetap beda ya berarti ya? Kalau rasanya tetap beda kan kalau pakai handphone yang beda-beda? Earphone yang beda? Pasti beda. Ya gue juga sekarang kalau misalnya kayak mixing gitu, orang lihat sound engineer kan, dia pasti nggak tahu mixing engineer apa mastering ya, pas dia pasang di kayak udah tadi speaker kecil-kecil itu tuh, speaker kalengan tuh gue bilang tuh. Nih si Jaslyn nanya lagi, pernah nggak bang mixing lebih pilek? Nah gue bingung nih maksudnya apa ya? Apa hubungannya? Pernah nggak mixing lagi pilek? Sering. Tapi nggak ada pengaruhnya kan? Sering ya? Mungkin karena kalau kuping ya? Kalau secara sains, sebenarnya kan kenapa disebutnya THT, telinga, hidung, dan tenggorokan? Karena mereka related kan. Di dalam itu mereka related. Apa yang terjadi sama tenggorokan dan hidung lo pasti mempengaruhi kuping lo gitu. Ya lagi-lagi gue balik tadi, jangan pernah menghindari keniscayaan sebagai manusia, jadi jalanin aja. Nah ini gue suka ngomong Jawa nih, berfilosofi nih. Rasanya gini bang, dipilek tuh gitu, jadi ya jalanin aja. Siap. Terus buat para teman-teman di sana yang mau mencoba jadi mixing engineer, apa langkah pertama harus dilakuin?
Langkah pertama yang harus lo lakuin adalah dengerin lagu banyak-banyaknya, terus cari dari lagu itu soundnya apa yang lo suka, dan abis itu lo YouTube deh gimana cara mendapatkan sound seperti itu gitu. Oke. Udah banyak sekarang ya di mana di YouTube gitu. Wah udah banyak Pak, bener-bener udah banyak deh. Dan sekarang gila lo mixing engineer, bahkan bukan mixing engineer ya, tapi kayak artis-artis rumahan yang memproduksi karyanya mereka sendiri, mereka mixing sendiri, sampai mereka bahkan mastering sendiri. Bagus-bagus banget isinya, asli. Oke. Nah, Bagus-bagus tadi banget. lo sebagus banget ya. Terus lo kan sebagai musisi juga, pemain bass. Terus sorry, mention di awal soal rasa nih. Ini rasanya Dimas begini, rasanya siapa gini. Nah, rasanya Jawa tuh gimana tuh di sebuah mixing? Kalau gue tuh begini, gue tuh terkenal, bukan terkenal ya, tapi banyak yang bilang bahwa mixingan gue itu mid-nya lumayan kencang. Jadi Mid-nya kencang, Pak. banyak yang bilang mid-nya kencang, terus udah gitu gue tuh suka banget tuh mainin dynamic itu. Jadi saat vokalisnya nyanyi itu gitar gue turunin dikit, terus pas jadi gue nggak gue balance, terus habis itu gue lepasin aja gitu. Gue mainin tuh. Gue kalau mixing gini, intro udah gue berkutat di intro aja. Habis intro, misalnya pas intro gitarnya volumenya 18 gitu ya, sekarang di 18 dB lah. Pas masuk verse kayaknya gitarnya ngalah karena ada Hammond masuk, itu dia turun jadi 22. Ntar tapi naiknya nggak ngelonjak, gue bikin naik. Jadi gue automation banget. Jadi lebih bermain, nggak boring. Karena kalau lo cuman gitarnya dari ujung ke ujung 15 gitu dB, aja. Oke. itu aja. Abis itu lo poles-poles gitu kan, karena banyak banget plugin poles sekarang yang bisa ngebuat your song sounds professional gitu. Tapi bukan gitu kalau gue, rasanya gue tuh nggak gitu. Gue suka bermain-main di mixingan. Lumayan berasa kok. Dinamikanya kerasa ya. Dinamikanya berasa. Bahkan kadang-kadang sampai pada titik ganggu untuk sebagian orang. Oh ya. Itu yang juga dilakuin di album Efek Rumah Kaca sih, sinestesia tuh, karena banyak suara layer berpuluh layer tuh akhirnya main dinamika harus, karena misalnya depannya piano, belakangnya tiba-tiba ada suara gitar vokal sama backing vokal tuh harus nggak bisa kan semua sama rata itu, harus ada yang ngalah, harus mau ditonjolin apa ini. Tepat. Dan gue suka banget Efek Rumah Kaca mixingan, sangar kalian asli. Itu yang ketiga si Wendy dari L Studio tuh. Wendy ya? Cuma bareng-bareng sama Kolil sama Akbar waktu itu, sama Adrian, sama Poppy. Jadi mereka setiap malam kesana. Sangar. Tadi kan nanya juga si album Efek Rumah Kaca mixing siapa, album pertama kedua si Franco namanya. Siapa? Kalau Franco. Oh, dia sekarang udah hijrah, udah tidak bermusik. Karena pindah ke Surabaya masalahnya. Itu dulu pegangan anak-anak indie lah, anak-anak aksara doi lah, salah satu ya Franco. Iya. Terus ada tren lagi ya? Wah, ini apa lagi? kita lihat nih. Wah, pandemi sih kapan main lagi? Mau aku juga nggak tahu sih. Perlu pandemi situ. Nah, lo lagi ngerjain proyek apa sekarang, mixing? Sekarang gua lagi kalau mixing nggak ada, tapi ada proyek pemerintahan gitu. Oke. Gitu. Kalau mixing lagi nggak ada. Berarti, nah kalau proyek kayak mixing lagu atau mixing podcast atau mixing apa itu beda-beda nggak sih sebenarnya, atau sama-sama aja sebenarnya? Sama-sama aja kalau kita ambil dari kata mix-nya kan sebenarnya mencampur, jadi sama-sama aja. Dan itu kan audio juga, prosesnya sama aja. Oke. Cuma tujuannya aja beda ya? Tujuannya aja beda. Oke. Masih waktu masih banyak. Masih panjang.
setelah sebutin beberapa album favorit yang menurut lo sangat lo suka dari segi mixing. Oke. Album favorit dari segi mixing. Gue tuh suka sama albumnya Sting, Ten Summer Tale. Itu menurut gue mixingnya bagus banget. Terus Phoenix, oke. Phoenix semua albumnya gila menurut gue. Terus kalau buat siapa lagi ya, Phoenix, Jamiroquai juga gue banyak suka albumnya dari segi mix. Terus kalau rocknya itu gue suka banget sama albumnya System of Down yang Toxic City ya. Toxic City, oke. Album terkenal banget waktu zaman MTV. Sama satu lagi, 5 Seconds of Summer. Itu kayak boy band gitu. Dan dari mana itu maksudnya? Amerika ada. Nah, pokoknya ABG pada pakai di umuran kita nggak kena dasar pokoknya. Gue nggak pernah dengar gue. 5 Seconds of Summer itu gila. Itu gila. Jadi dia kayak boy itu tapi dibikin arahnya lebih ngeband gitu. Tapi lagunya pop banget gitu. Di Amerika lah. Eric Valentine kalau nggak salah produsernya. Wah, sangar Jo. Gila. Sangarnya tuh gimana tuh? Dimensinya gila, everything sounds good, everything sounds in the place. Semua panci yang bukan hal yang mudah untuk didapatkan lah sound itu. Oke, Lu coba kalau ya dia ini apa? Dia kedengarannya kayak band pop teenager gitu, tapi cara pembalutannya benar-benar profesional banget. Oke. Nih, ada pertanyaan cuman teknis lagi nih. Pradesta, Bang Jawa. Pernah nggak ngejar detail? Aduh. Aksen suara yang posisi di belakang meskipun sudah dipasang sebenarnya nggak begitu kedengaran. Wah, teknis banget nih. Justru harus lo kejar banget. Gue ngejar banget kayak gitu-gituan. Jadi gue banyak ngelakuin hal yang maksudnya nge-treat sound yang sebenarnya nggak kedengeran, tapi kalau dia di mute hilang itu berasa. Oke. Itu justru lebih susah daripada lo ngejar atau nge-treat sound yang emang kedengeran gitu. Kayak melodi gitar kan emang kedengeran banget gitu. Tapi kalau kayak pad, terus kayak percussion kecil-kecil gitu, dia sebenarnya nggak terlalu kedengeran. Tapi kalau lo mute ada yang hilang dari lagu. Ada yang hilang, ya kerasa. Oke. Ada apa aja yang hilangnya gitu. Atau bahkan misalnya kick drumnya ada berapa layer gitu. Ada 3 kick drum gitu. Yang satu kecil banget kalau lo soloin, tapi begitu lo mute dia di antara ketiga kick drum tadi, ada yang hilang gitu. Either itu attack, either itu sub-nya. Gitu. Justru gue banyak menghabiskan waktu di hal-hal kayak begitu saat mixing. Pertanyaannya keren, Pradesta. Mantap tuh Pradesta tadi. Terus ada juga nih dari Juni Salut, sebenarnya kata dia agak keluar konteks ya, tapi menurut gue sih enggak sih. Dia nanya pengalaman atau ilmu apa yang lo dapet selama lo dan Malik rekaman di Abbey Road? Selama gue waktu di Abbey Road tuh, gue banyak banget belajar dari sana ya. Yang gue belajar banget timeline mereka. Jadi etos kerjanya mereka, saat mereka bilang jam 10 mulai, mereka jam 10 mulai. Saat mereka bilang jam 11 selesai, jam 10 mereka udah preparing untuk unload. Jadi bener-bener nggak ada tuh kita latihan jam 11 ya gitu. Jam setengah 1 baru pada nyampe, itu nggak ada. Ya nggak ada ya. Kalau alat, kalau tempat sama-sama aja, men. Sama aja ya. Dan satu lagi. Ini ada perbedaan yang sangat mendasar. Kalau di Indonesia tuh kita nggak ada duanya buat ngakalin. Banyak hal-hal kejadian di panggung atau di studio yang nggak bisa terjadi, tapi karena ini di Indonesia jadi terjadi karena orang kita pinter banget ngakalin. Dan itu sebuah berkah sebenarnya. Nggak ada bangsa di sebuah berkah. Sebuah berkah, oke. Kita lagi manggung, tiba-tiba ada badai, genset mati. Itu kalau orang luar negeri,
pokoknya nggak mau Stop. tahu. Yang nyervis mesti orang genset gitu. Di sini Yang nggak, orang best. sound Ya. datang ke genset untuk ngebetulin itu. Itu berkah banget buat kita gitu. Ya. Tapi like kelemahannya dengan punya sifat seperti itu, kelemahannya adalah attention to detail or attention to mastering on something menurut gue. Jadi di sana kru studionya aja gue ajakin ngobrol tentang gear, mereka nyambungnya setengah mati. Padahal dia kerjaannya cuma nyolokin kabel sama bikinin teh. Kalau di sini, lo ketemu studio boy, lo ajakin ngomong kompresor, haho dia. Gitu. Oke. Tapi lu suruh benerin kompresor yang rusak, bener tuh kompresor. Bisa Jadi ya. emang ada dua sisi yang ya gue nggak tahu mana yang baik mana yang enggak gitu ya. Gitu. Ya, ya. Oke, mantap tuh. Terus lo seperti nggak sih ke waktu di Abbey Road ke ruangan apa sih, chamber echo mereka? Chamber Enggak, reverb? Nggak sempat ya? Gue ngeliat fotonya tuh anjing serem, kayak serem gitu dari tahun 60-an. Yoi. Terus nih nanya lagi nih, tadi apa sih pertanyaan setelahnya? Sejauh ini lagu apa yang paling tricky mixingnya? Lagu apa yang paling tricky mixingnya? Lagu apa ya? Kalau lagu orang tuh gue lumayan tricky mixing albumnya Vidi Aldiano. Yang awal awal banget. Enggak, lagu yang uh, album yang belum lama ini kok. Oke. Yang diproduksi oleh Maino. Gue lupa judul albumnya apa ya. Pokoknya itu lumayan tricky tuh karena vokalnya Vidi sama beberapa instrumen gue mesti adjust. Bener-bener hati-hati. Kalau yang lebih tricky lagi musik popnya Malik and the Essentials tuh lumayan. Gue malah tebakan gue tadi malah Senandung Senandika yang tricky. Enggak ya? Musik pop juga Coba. sangat seru tuh. Itu favorit gue sih dari balik musik pop. Yoi. Oke, terus teknis lagi nih. Bang, nanya dong kalau nge-mix biasanya jadi dasar besaran suara tuh apaan? Kick drum kah? Biasanya bisa dari kick drum, biasanya bisa kayak gue bilang tadi di awal, cari elemen yang paling menarik dari satu lagu. Jadiin lah itu patokan. Karena menurut gue everything can be easy di ujungnya kalau lo udah elemen yang menarik gitu. Nah, oke. Terus nanya lagi nih, nanya kalau lo mixing lagu, lo harus suka sama lagu dulu, suka sama lagunya atau enggak? Atau gimana gitu? Idealnya lo harus suka sama lagunya. Idealnya gitu. Jadi lo tahu harus ngapain dengan data yang lo punya itu. Tapi kalau pun lo nggak suka, ya lo bikin gimana caranya soundnya bagus banget sampai akhir lo suka. Ya, gitu. Sama sih kayak gue, misalnya gue motret konser, gue biasanya paling nggak gue bisa menikmati musiknya. Kenapa? Karena gue motret berdasarkan birama, rhythm di atas panggung tuh. Karena lo bisa ngerasa kan ketika kalau musiknya lo nggak suka, terus lo jadi nggak menikmati. Akhirnya lo malah miss beberapa momen-momen penting gitu. Karena lo nggak fokus ke birama itu. Ya, jadi betul. Gue setuju tuh. Saya sama lah dunia kita. Potret sama mixing. Kan urusannya sama lagi ya gitu. Iya. Gue pernah ada di masa yang dulu awal banget tuh gue mixing emang yang gue suka. Itu yang gue mau. Terus gue menjadi profesional mix engineer gitu ya. Terus semua gue ambil tuh. Gue ambil karena happy kan banyak job gitu. Semua gue ambil. Terus sampai pada saatnya gue mikir kalau kayak gini gue bisa terkikis nih idealisme gue dan rasa yang selama ini gue pertahanin gitu. Akhirnya gue sekarang jadi milih-milih lagi untuk nge-mix gitu. Ada beberapa yang kayaknya bukan gue yang cocok gitu.
lo bisa coba ke situ deh gitu. Kita bikin bahasa halus lah gitu. Oke, Wah jangan, siap. gue tolak. Oh, berarti lo nggak bisa pakai kalimat itu lagi, ntar udah pada tahu. Eh, eh, iya deh. Berarti mungkin kalau mudah-mudahan ntar setelah pandemi berakhir kita bisa actual gitu kali nunjukin di komputer gimana proses lo mixing ya. Iya, ayo banget. Gue bisa bawa komputer ke kios aja kios. Kita ngobrol-ngobrol di sana. Kita mixingan gue. Atau kalau ada yang punya data mentah, kita bisa mix langsung di situ. Gue juga sangat tertarik dengan mixing karena kayak kadang-kadang kayak gue paling nggak mengerti lah, nggak harus bisa mixing gitu. Paling nggak gue ngerti kenapa begini, kenapa begitu gitu. Soalnya kadang-kadang juga buat lagu sendiri kan paling nggak ya udah nyaman dulu buat kuping kita dulu, baru kasih ke orang gitu sih. Betul. Ya basicnya sebenarnya itu kan, Gitu ya. Ya basicnya sebenarnya lo udah tahu lo pengen bikin es krim coklat, vanilla, apa strawberry gitu. Ya paling enggak lo tahu lah untuk ngasih coba temen lo, nih gue punya es krim coklat kan harus bener-bener dari coklat gitu. Iya, iya betul Gitu. juga. Jadi lo tuh udah tahu basicnya. Nah, tinggal coklatnya mau pakai layer yang gimana, mau tingkat kekasarannya berapa, itu udah urusan mix engineer yang lo percaya jago untuk menghandle es krim coklat gitu. Ya. Kayak gue pergi ke pabrik es krim, gue mau es krim coklat nih rasanya agak pahit gitu sih. Oke, siap. Kita ada yang lain lagi nih, mungkin sebelum waktu kita ada sekitar berapa nih? 12 menit lagi. Bolehlah beberapa pertanyaan lagi ada nanya. Masalah nggak kalau terima data buat di mixing yang saat recording beda-beda studio? Nah, gimana nih? Enggak masalah. Masalah, okay. Sama sekali enggak masalah. Wah. Karena menurut gue kan orang nggak bisa, mesti satu studio biar seragam, misalnya gini, nggak boleh ini. Itu kan tugasnya mix engineer, jadi artis nggak usah mikir. Okay. Ya lu kasih aja kalau mix engineer-nya kelagapan dengan sound yang beda-beda, ya dia belajar lagi aja gitu. Kalau gue sih harusnya nggak masalah, walaupun mix engineer akan nemuin kesulitan beberapa hal, tapi ya dia buat itu kan dia dibayar gitu untuk memastikan semuanya oke. Ya. Nah, si Resa baru join nih, Resa Aditya. Kak Resa, Resa. Habis kata itu idola gue WhatsApp ya. Kata dia, wah idola gue nih, sebel banget gue baru lihat. Ya. Bisa aja. Bisa ditonton. Dia jago ya. Satu mixing itu asli. Nanti kalau buat teman-teman yang kelewatan masih bisa ditonton kok di IG-nya Kios 24 jam kemudian. Terus sama kita semua live YouTube kita masukin ke YouTube. Live-nya IG bisa kita masukin ke YouTube, jadi teman-teman masih bisa lihat lagi. Oke. Masih bisa ceki-ceki ya. Sama kita buat pakai software apa tuh? Gue karena dari awal belajar Cubase, jadi gue sampai sekarang masih setia gue sama Cubase. Masih di Cubase aja tuh. Ini fake-nya Sasa Edit ya? Gue gak bisa ngeklik lagi. Oke, nonton rerun langsung. Yeah. Dua di selesai. Nah, jumlah terbanyak yang pernah di mixing berapa bang? Proyeknya siapa? Jumlah track terbanyak itu kayaknya sekitar 160-170 track. Siapa tuh? Malik? Lale Ilmanino lah. Mereka juaranya tuh. Berarti kayak 170 sekian track itu karena backingnya double, jadi treatmentnya sama. Terus ada synth yang sebenarnya soundnya sama, tapi pengen gue butuh automation yang beda-beda, automation efek yang beda-beda gitu. Jadi enggak yang sebenarnya kedengarannya cuman paling ya 32-35 instrumen. Oke.
Nih, dan lagi nih, Sandi Satya pas produce atau aransemen komponennya apa aja yang dikerjain dan memutuskan nambah layer scene atau komponent tertentu apa nggak perlu gimana sih? Memutuskan gini, Mas. Kalau menurut gue, lu kerjain aja sampai tuh lagu enak menurut lo, selesai. Jadi lo mau tambah layer synth sampai 70 layer, lo mau tambahin comping rhythm yang eh, beda-beda, menurut gue kerjain aja sampai menurut lo itu udah oke, ini cukup nih, enak gitu. Kalau lo masih ngerasa kurang, sikat terus Sikat terus ya. Oke. gitu. Nah, Sampai pada ini mungkin titiknya, sampai pada titiknya lo akan ngerasa ini sebenarnya yang kurang itu soundnya, apa cara mainnya, apa aransemennya, apa komposisinya. Lo akan nemu sendiri nantinya. oke. Gitu. Siap. Nah, pertanyaan terakhir nih, satu pertanyaan terakhir yang sebenarnya udah ditanya di awal banget. Jelasin dong, tadi nanya soal orang-orang di belakang layar Malik itu siapa aja, tolong jelasin kata siapa aja gitu. Orang di belakang layar Malik itu tim produksinya sebenarnya Widi, of course, gua, Lale, sama Ilman. Jadi yang nguplak di studio tuh kita berempat. Angga sama Indah tinggal dateng, nulis lirik bareng, dia denger melodinya enak apa enggak, dia denger lagunya enak apa enggak gitu. Jadi kalau di belakang layarnya tuh kita berempat itulah, Lale, Ilman, gue, Widi, itu yang sehari-harinya di studio. Yang ya sehari-hari berkutat di studio organik ya. Yoi. Berarti album baru sedang dikerjakan atau belum atau enggak? Sedang dikerjakan nih. Dikerjakan. Okay. Sedang dikerjakan. Soalnya kemarin kan waktu kemarin kan kita sempat ada Widi juga kan sama Hasif tuh di kios lah nih, di kios yang santai suajuri, dia bilang ya nih gue lagi coba, udah pernah cerita dulu apa karena banyak waktu ini sekarang nih ada satu lagu yang dirombak lagi, padahal udah di mixing kata dia. Iya. BM, kadang kebanyakan waktu. Ya. Ya wes, coba kita makasih banyak loh udah ngobrol-ngobrolnya sore ini. Banyak banget ilmu ya, banyak banget ilmu yang didapat. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton juga bisa dapat banyak ilmu dan bisa dipraktekkan langsung ya. Siap. Gue thank you banget juga buat Yos, buat Losra. Gue thank you banget sama kesempatan Sama-sama. ini. Sama buat teman-teman yang udah punya pertanyaan-pertanyaan bagus banget juga. Buat guru gue tuh, Pak Resa Aditya. Asik. Biasa. Sekali lagi thank you banget. Dan kalau boleh gue bilang sih, sebenarnya underline dari semuanya adalah mixing tentang rasa. Jadi harus yang lo belain rasa dulu, jangan teknis dulu. Teknis lo bisa nonton di YouTube, men. Pasti. Siap. Oke. Ya, Pak, sehat-sehat selalu buat lo, keluarga, buat anak-anak Malik juga. Semoga kita segera berjumpa secara fisik virtual kayak gini. Iya. Gue kangen nih ngeliat Jawa datang ke acara diskusi di kios, tiba-tiba datang nongkrong di belakang, nyimak doi. Iya. Gue berharap di diskusi kios aja kios membahas omnibus law, gitu. Udah sempat, udah pernah, 2 minggu lalu. Iya. Udah. Happy gue kalau ke kios happy gue. Thank you, Pak. Siap, makasih ya, Pak ya. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih ya, Pak. Sampai jumpa. Sampai sore. Dadah.